Halo, halo, saya lagi berada di. Ada sesuatu di sana. Ada satu binatang. Oke, teman. Oke, saya berada di tempat penanaman sayur. Oke, ini tempat tanam sayur. Hari ini saya nak kongsi, kita belajar ilmu mengenai dengan hidupan yang halus yang menjadi kawan petani, menjadi sahabat kita, membantu kita dalam pertanian. Oke, ini yang telah panggil mikroorganisme. Oke, mikroorganisme adalah hidupan yang halus yang tidak boleh nampak dengan mata, kita boleh nampak melalui mikroskop. Oke, kita kenali mikroorganisme ini. Ini mikroorganisme yang baik. Mikroorganisme terdiri daripada dua, yaitu bakteria, yang ini bakteria, dan juga kulat yang halus juga, trichoderma. Oke. Yang pertama kita kenal ini IM ataupun dipanggil efektif mikroorganisme. Oke, di sini mengandung bakteria yang baik yang membantu untuk menguraikan bahan-bahan organik, dan pembuatan IM ini dengan fermentasi bahan-bahan organik seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun kulit buah-buahan, dan juga air kelapa, air cucian beras. Ini sangat berguna juga untuk menambahkan kesuburan tanah, menggalakkan perebutan bahan-bahan organik. Oke, itu IM. Yang kedua adalah ini dia, PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Oke, bakteria ini yang sebenarnya berada pada akar bambu, akar rumput putri semalu, akar kekacang ataupun kacang tanah, dan fungsinya bakteria ini adalah dipanggil pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen, ataupun yang boleh menukarkan nitrogen mana dalam udara atau dalam tanah kepada nitrat. Oke, ini meningkatkan kesuburan tanah. Oke, yang satu lagi Nitrobacter. Oke, Nitrobacter adalah sejenis bakteria juga yang lebih kurang sama fungsi dengan PGPR. Ini juga adalah bakteria pengikat nitrogen. Oke, Nitrobacter ini menukarkan amonia, nitrit kepada nitrat. Ini juga fungsinya adalah menambahkan kesuburan tanah dan juga kesuburan tanaman, sebab dia boleh mengikatkan nitrogen menjadi nitrat. Oke. Yang dua ini lebih kurang tugas ataupun fungsinya sama. Oke, yang satu ini adalah jenis bakteria. Kita panggil PSB ataupun bakteria fotosintesis. Oke, bakteria fotosintesis ini menggalakkan proses fotosintesis pada daun-daun tumbuhan, dan juga boleh meningkatkan ketahanan tanaman pada penyakit dan juga menggalakkan pertumbuhan akar. Oke, cuma bakteria fotosintesis ini dia suka cahaya dan panas.
Daun ini kena boleh disimpan di luar di tempat yang panas pada matahari. Pembuatan pun kita gunakan cahaya matahari. Ini bakteri fotosintesis. Tapi yang ini dia tidak suka panas. Jadi aplikasi Nitrobacter dan PGPR ini dibuat masa petang ataupun awal pagi. Sedangkan yang ini kita aplikasikan waktu panas matahari pun boleh. Oke, inilah 4 jenis bakteria yang sangat berguna kepada kita. Oke, yang satu lagi jenis organisme atau jenis kulat. Ini jenis kulat, ini panggil Trichoderma. Oke, kulatnya yang ini adalah berwarna hijau. Oke, yang itu. Itulah Trichoderma. Ada yang termasuk dalam plastik sudah. Oke, Trichoderma ini adalah jenis kulat yang bagus yang boleh menghalang pertumbuhan kulat yang jahat. Oke, yang kulat jahat yang kita panggil patogen, seperti yang menyebabkan penyakit fusarium dan juga Phytophthora, rumput akar, rumput daun, rumput batang. Jadi aplikasi untuk Trichoderma ini semada kita terus campur ini ke dalam media tanah sini, ini media tanah, ataupun kita akan buat juga Trichoderma cair, di mana ada cara-caranya. Kita gunakan air cucian beras, campur ini, kemudian fermentasi dalam 1 minggu, kemudian ini kita beli sembur pada media tanam. Oke, fungsinya untuk pengawal ataupun menghindarkan pertumbuhan kulat yang jahat seperti fusarium dan Phytophthora. Oke, ini kita panggil biofungisida, bukan bahan kimia. Sebab kulat ini ataupun ada yang panggil jamur dan juga ataupun fungi yang sebenarnya kita boleh kembang biakan dengan media nasi, dan biasanya Trichoderma ini kita boleh dapati pada tanah di sekitar akar bambu. Di sekitar akar bambu, tanah mengandungi Trichoderma dan juga daun bambu. Oke, yang sebenarnya semua ini ada bakteri yang bagus, kemudian Trichoderma ini ada di sekeliling kita. Cuma kita perlu tahu di mana dia, dan kita perlu tahu cara untuk kembang biakan, memperbanyakkan. Dan biasanya kita gunakan makanan untuk bakteri ini. Biasanya lah yang kita gunakan adalah yang utama gula merah ataupun molasses. Gula merah ataupun molasses, dan juga media-media yang lain untuk makanan bakteria ini, seperti air cucian beras, juga air kelapa. Kita boleh untuk menggalakkan lagi pertumbuhan bakteria ini. Untuk cara pembuatan satu-satunya ini bolehlah ikuti dalam video yang saya telah pun buat sebelum ini ataupun akan dibuat. Oke, ini adalah tempat penanaman sayur, dipanggil raised planting bed. Ada tiang. Di sini di bawah ini ada juga itu bayam Brazil. Oke, di sini di atas nih akan ditanam sayur
bunga, sayur pakcoy dan sebagainya, sayur pahit. Oke, ini sudah pusingan yang ketiga. Oke, sekian sedikit pengetahuan tentang kehidupan yang halus yang membantu kita sebagai petani organik.